atau justru sekedar mengajaknya foto bersama? Entahlah, semua masih menjadi misteri dan teka-teki atas apa yang sebenarnya terjadi. Kita sendiri datang sama siapa nih? Sama keluarga. Suami di bawah. Ada deh. Halo baby? Ada deh. Oh lumayan, ya dekat. Pasti dong mama. Masa nggak ngobrol? Masa saya diam-diaman? Laki-laki ya mas anaknya? Hah? Kira suaminya laki-laki. Oh, Iyalah. Halo Sobat Pria Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb On Cam. Kebahagiaan Jessica Iskandar menjadi seorang istri Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard von Wolfberg Wolfig Wolsey yang merupakan pria bangsawan asal negeri Panzer Jerman sepertinya akan menjadi sebuah kenangan. Pasalnya, secara tiba-tiba dan mengejutkan, Ludwig telah mengajukan gugatan pembatalan pernikahan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Oktober 2014 lalu. Dengan nomor perkara 586-PDT-G-2014-PN JKT-Sel. Dan rencananya sidang perdana gugatan pembatalan pernikahan ini akan digelar pekan depan, tepatnya pada 12 November 2014. Dan siapa sangka, sebagai penggugat, Ludwig tidak hanya menggugat Jessica, tapi juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, serta Gereja Yesus Sejati yang menjadi tempat prosesi pernikahan mereka. Lalu apa yang sebenarnya terjadi hingga Ludwig tega tak ingin mengakui jika ia pernah mengikat janji suci dengan Jessica Iskandar di altar suci pernikahan? Dan mengapa, walaupun fakta telah terpampang jelas, Jessica masih belum mau bicara secara terbuka? Iya tahu tentang kabar Jessica ya, bukan tentang kabar yang aneh-aneh, tentang kabar yang lain-lainnya sih ya. Tahu dan cukup saya tahu sih. Ya apapun ya pastinya kalau jadi orang terdekatnya apapun tentang Jessica ya pasti saya tahu gitu. Tapi untuk apa dan apa kabarnya ya biar beliau sendiri yang mengabarkan gitu. Ironis memang, di saat Jessica sedang menikmati perannya sebagai ibu, sang suami justru tak ingin mengakui pernikahan mereka. Sebelumnya, saat kabar Jessica telah bersuamikan seorang bangsawan anak dari Pangeran Yohanes dan Putri Viviana Dekonti Rimboti, Jessica begitu menikmati status barunya dan mengaku jika ia bahagia dengan pernikahannya. Terlebih, Ludwig merupakan salah satu petinggi di perusahaan e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Bahkan penampilan Jessica pun saat itu langsung disulap bak perempuan bangsawan Eropa yang umum memakai penutup kepala. Lantas, apa kata sahabat-sahabat Jessica soal konflik yang tengah dialaminya? Benarkah jika mereka telah mengetahuinya? Seru. Laki-laki perempuan mbak? Udah laki-laki. Kerepotan gak sih terus baby? Enggak. Kerepotan Sebelah sana. Enggak kok, seru. serunya gitu. Jadi sering bangun malam dong masih? Pasti. Kalau kita bukan nggak berani komentar, lebih tahu aja kayak dia pun bilang ya apalagi udah berumah tangga kan udah punya privasi tersendiri, udah punya wilayah tersendiri dan dimana dia juga nggak bisa masukin wilayah pribadi adiknya. Saya pun sebagai sahabat juga meskipun mengetahui ya cukup antara kita aja karena itu privasi. Jadi lebih baik kalau Jessica-nya langsung ngomong kan lebih afdol, lebih seru juga, lebih sah. No comment mas, nggak enak kalau tentang itu ya. Karena dia Makasih ya, sahabat Kang, gue ya. juga. Dari Desember, November Desember tuh bikin surat.
Ada banyak alasan mengapa seseorang ingin membatalkan pernikahan. Sebut saja beberapa waktu lalu pasangan Asmirandah dan Jonas Rifano juga pernah membatalkan pernikahannya di Pengadilan Agama Kota Depok terkait dengan kepindahan keyakinan Jonas. Jika kini Ludwig akhirnya harus membatalkan pernikahannya dengan Jessica di saat usia pernikahan mereka belum genap mencapai usia 1 tahun, apakah itu karena Ludwig ragu terhadap cinta Jessica atau justru ada keterpaksaan atas pernikahan tersebut? Entahlah, yang pasti gembar-gembor dibatalkan pernikahannya dengan Ludwig, Jessica malah asik memposting foto dirinya di media jejaring sosial Instagram yang tengah menunjukkan dirinya berada di dalam sebuah lift lengkap dengan berbagai kantong belanjaan dan menggunakan topeng Bart Simpson. Lalu benarkah jika sejatinya Jessica adalah sosok yang tertutup terlebih pasca pernikahannya dengan Ludwig? Belakangan ini apalagi setelah dia berangkat ke Amerika, ya nggak? Kalau berangkat ke Amerika dengan berita-berita di surat kabar apa semuanya, kita ngambil kesimpulan orang kalau mau nikah, ya nggak? Segala sesuatu memang jodoh-jodoh datang, dia pengen wah, ya nggak? Cuma kan mungkin karena untuk ke arah situ mungkin dia nggak dapat ya, jadi dia overkompensasi ini seperti kayak begini, jadi dia overkompensasi seperti kayak begini. Nah sekarang ini masih berlangsung atau tidak di rumah tangga, ya kan? Kita bisa ambil dengan kesimpulan sendiri lah, ya kan? Kita ambil kesimpulan sendiri. Kalau seandainya masih berlangsung, nggak mungkin dia balik lagi ke Indonesia. Udah nggak pernah, ya kan? Semenjak apa namanya dia kabur ke Amerika, dia bilang sana dia menikah, itu sampai sekarang nggak ketemu lagi, nggak bergaul. Tertutup semuanya. Jessica-nya sendiri yang bicara gitu. Sebagai orang terdekatnya, saya nggak punya hak apa-apa untuk komentar. Kisah cinta Jessica dengan Ludwig tidak ubahnya cerita dalam negeri dongeng, di mana seorang pangeran menjalin cinta dengan perempuan biasa-biasa saja dan berharap akan berakhir bahagia. Tapi kenyataannya beda dengan apa yang dialami oleh Jessica Iskandar. Terpaut usia 2 tahun lebih muda, Ludwig memang akhirnya menikahi mantan teman wanita Olga Saputra ini sebagai istrinya. Bahkan Jessica pun kabarnya sempat membawa suaminya itu di pesta pernikahan Raffi dan Nagita di Pulau Dewata, Bali 25 Oktober lalu. Lantas, jika benar Ludwig berada di momen bahagia tersebut, mengapa Jessica tak nampak menggandeng sang suami atau justru sekedar mengajaknya foto bersama? Entahlah, semua masih menjadi misteri dan teka-teki atas apa yang sebenarnya terjadi. Kita sendiri datang sama siapa nih? Sama keluarga. Suami di bawah. Ada deh. Halo baby? Ada deh. Oh lumayan, ya dekat. Pasti dong, Mama. Masa nggak ngobrol? Masa saya diam-diaman? Laki-laki ya mas anaknya? Hah? Kira suaminya laki-laki. Oh, Iya lah. Apa yang membuat Ashanty Siddiq memilih merayakan ulang tahunnya yang ke-31 bersama anak-anak penderita kanker di saat kehamilan yang menginjak bulan ke-8? Dan benarkah jika Ashanty kini merestui hubungan cinta Aurel dengan kekasih barunya yang berprofesi sebagai seorang dokter? Pemirsa, kisah sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Kebahagiaan datang bertubi-tubi menghampiri kehidupan Ashanty Siddiq Hermansyah, dimulai dengan kehamilan dirinya, berhasil duduknya sang suami Anang sebagai anggota dewan, hingga kini jelang 1 bulan kelahiran anak pertamanya, Ashanty bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-31. Dan pada perayaan pesta ulang tahunnya kemarin, Ashanty memilih merayakan bersama anak-anak penderita kanker. Lantas benarkah jika keberadaan Ashanty di tengah anak-anak penderita kanker ini demi mewujudkan janjinya 3 tahun lalu? Dan benarkah pula jika perayaan ulang tahunnya kali ini menjadi pesta yang paling berarti meski jauh dari kemewahan? Kok jalan instan? Capek-capek. Lagi di tinglet.
pengen ya, karena aku 2 tahun yang lalu atau 3 tahun gitu pernah ke yayasan kanker yang di Kebonjeruk juga. Pernah janji kalau ulang tahun sekali lagi pengen ngelayanin sama mereka gitu. Terus tiba-tiba yaudah deh mau deh kesini gitu. Berarti banget buat aku karena alhamdulillah ya tahun lalu kan ulang tahun ke-30 habis surprise jam 12 setengah satunya aku dibawa ke rumah sakit. Itu tuh banyak yang ngerasa juga, kayaknya hidupnya udah lama banget gitu. Orang ulang tahun tiba-tiba dibawa ke rumah sakit gitu kan. Aku juga kan nggak mau mengalami